Shalom semuanya, kembali lagi di pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Dan tentunya kali ini seperti biasa saya nggak sendirian, saya bersama dengan Pak Ngatino. Apa kabar Pak? Shalom, kabar Shalom, baik Kak Samuel. puji Puji Tuhan. Tuhan ya. Hari ini kita mau membahas sebuah tema, yaitu tema yang kita bisa bilang familiar ya, kalau terutama buat orang-orang yang lagi cari jodoh, ya kan? Ya betul Kak. Lagi mempertimbangkan. Nah, ini ada salah satu apa ya istilahnya filosofi Jawa gitu ya. Ya, Untuk biasanya orang-orang tua tuh kita akan diingetin, kamu tuh kalau mau cari pasangan tuh perhatikan bibit bebet bobotnya gitu ya kan ya. betul, betul. Kadang kan kita cari yang penting ganteng, cantik, baik, ya sudah kan kadang gitu lah. Terus Ya selalu betul. diingetinnya bibit bebet bobotnya gimana. Nah, kalau Ya, dari Alkitab itu seperti apa nanti kita akan pelajari bersama gitu Pak ya. ya betul Kak. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh kembali belajar dalam pendalaman ajaran Tuhan. Kau yang pimpin dan urapi agar kami dapat boleh belajar bersama pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau ngomongin bibit bebet bobot tuh apa sih Pak? Ya, kita akan memperhatikan makna bibit bebet bobot itu dari filosofi Jawa. Mm-mm. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam masyarakat Jawa itu masih dikenal sebagai masyarakat yang masih menjaga budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur, termasuk di dalam pernikahan atau dalam tanda kutip itu mencari pasangan hidup. Nah, dalam sebuah pernikahan ada tahapan dalam memilih pasangan hidup yang harus diperhatikan. Nah, ini menjadi sebuah kriteria atau patokan, yaitu bibit bebet dan bobot. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bibit, bebet, dan bobot itu? Nah, kita memperhatikan yang pertama, bibit ya. Bibit ini sebenarnya merujuk kepada asal-usul atau garis keturunan. Bahkan juga merujuk kepada latar belakang keluarga, silsilah atau genetikanya. Anaknya siapa gitu ya? Ya, betul, genetikanya itu yang benar-benar harus diperhatikan. Namun sebenarnya ketika kita berbicara tentang bibit, ini enggak semata-mata silsilah atau asal-usul saja, tetapi ini juga berarti memahami nilai-nilai dasar yang ditanamkan oleh keluarga. Nah, nilai-nilai dasar yang ditanamkan oleh keluarga calon pasangan ya sudah barang tentu. Itu apa saja? Di dalamnya itu termasuk kejujuran, etika kerja, dan rasa hormat. Rasa hormat kepada orang tua tentunya. Karena ini penting, kalau calon pasangan saja tidak memiliki rasa hormat dengan orang tuanya sendiri, mana mungkin dengan mertua ya nanti ya. Begitu. Artinya begini, dengan mempertimbangkan bibit, maka keluarga dapat melihat apakah calon menantu atau calon pasangan ini berasal dari keluarga baik-baik atau justru dari keluarga yang sebaliknya, yang kurang baik begitu. Ini menjadi sebuah pertimbangan tentunya. Ya nggak mungkin toh kalau mencari calon menantu itu dari asal-usul keluarga yang informasinya kurang baik. Jadi ini menjadi sebuah patokan. Yang pertama bibit. Yang kedua itu bebet. Nah, bebet ini mengacu kepada kemandirian finansial sebenarnya. Kerja apa enggak ya, gitu Pak ya. Jadi kerjanya apa? Secara finansial itu sudah mumpuni atau belum begitu. Nah, namun sebenarnya hal ini
nggak hanya mengacu kepada kemandirian finansial saja, tetapi kepada tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga. Apakah memang benar-benar calon pasangan ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang penuh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti? Nah, bahkan sebenarnya nggak dibatasi kepada tanggung jawab saja, tetapi kemampuan dalam mengelola keuangan. Juga berbicara tentang etos kerja ya, calon menantunya itu memiliki tekad bekerja keras atau enggak, atau orang yang disiplin atau enggak, atau menghargai waktu atau tidak, memiliki integritas atau tidak, jujur atau tidak, untuk melihat supaya prospek kedepannya itu benar-benar realistis begitu. Sehingga ketika melihat bahwa calon menantunya seperti itu, pasti kita nggak was-was lagi, nggak khawatir lagi. Ya, apalagi kalau udah punya kemandirian finansial, udah lebih tentrem gitu ya, ya, aman betul, lebih gitu tentrem. ya. Nah, tujuannya begini, dengan mempertimbangkan bebet, maka akan diketahui apakah calon pasangan adalah orang yang benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap perekonomian keluarga atau tidak. Nah, di situ. Dan ini siapapun pasti kalau memilih pasangan kan melihatnya ke sana. Bukan finansialnya sudah mapan, tetapi tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi nanti, misal dia gitu. belum kerjanya mungkin belum terlalu mapan, tapi dia kerjanya baik, etos kerjanya baik, dia sedang proses menuju ke sana, still oke gitu ya. Iya, itu oke banget. Ya. Bisa menemani sampai sukses kan kasarnya gitu ya. Betul. Oke. Yang ketiga itu adalah bobot ya. Nah, bobot ini sebenarnya cukup luas, mencakup kualitas kepribadian, karakter calon pasangan itu seperti apa, pendidikan, ya cuman sarjana atau enggak, tetapi itu menjadi sebuah pertimbangan sebenarnya. Tetapi yang lebih menjadi pertimbangan itu moralitas dan perilaku. Attitude ya. Ya, attitude-nya itu seperti apa calon pasangan itu. Nah, hal ini dimaksud untuk menilai kedewasaan emosional calon pasangan itu. Orang ini bijaksana atau enggak, kedewasaan emosionalnya dapat terlihat di sana, begitu. Ini kan kalau misalnya kita ngobrolin orang yang lagi cari pasangan ini ya Pak ya. Ini betul. Anggaplah umurnya ya under 30 lah ya, ini lagi panas-panasnya mencari pasangan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu kan rata mereka kan sudah Gen Z nih Pak. Karena kan Gen Z paling tua aja 29-30 nih. Nah, dengan kondisinya kalau misalnya kita mau ngelihat bibit bebet bobot gitu ya. Iya. Kalau anak Gen Z itu mostly broken home atau daddy issue. Kalau komplit pun pasti issue sama orang tua. Banyakan seperti itu. Enggak semua ya, tapi kebanyakan Gen Z seperti itu. Dari risetnya. Terus habis itu kondisi ekonomi, posisi semua mostly sandwich generation, jadi kecepit, harus bayari utang orang tua dan masih nyekolahin adiknya. Banyak yang ekonominya kecepit, kerja juga susah, cari kerja sekarang susah, UMR aja syukur gitu kan ya, apalagi kalau mau punya rumah. Antara kalau mungkin dulu harga rumah dengan harga UMR persentasenya masih bisa kekejar dengan cicilan, sekarang udah makin jauh harga rumahnya, terutama kalau mau di kota. Kalau mau income gede harus di kota, kalau enggak ya harus di luar kan gitu kan, rumahnya tapi di kota mahal kan gitu. Terus habis itu bobot karena mereka daddy issue atau broken home biasanya punya masalah tuh dalam kontrol emosi dan juga kepribadian. Makin susah tuh Pak untuk mencari bibit bobot yang sesuai ideal lah ya. Iya, yang ideal itu yang kondisi susah. Ideal. Nah, itu terus harus kayak gimana tuh Pak kalau mau mengaplikasikan filosofi tersebut itu? Iya. Ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan ya, dilakukan oleh kita ya, kita atau oleh kita kan misalnya kita dari keluarga perempuan atau keluarga laki-laki, maka
sebenarnya kalau kita memperhatikan bibit bebet bobot itu kan sebuah kriteria ya yang dipakai oleh masyarakat Jawa dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidup. Nah, untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan karena pertimbangan bibit, bebet dan bobot itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah bertemu secara langsung dengan keluarga ya, bertemu secara langsung. Nah, dengan keluarga atau kalau nggak bisa bertemu secara langsung, paling tidak kita itu bisa mencari info tentang latar belakang keluarga tersebut. Atau kita bisa mencari keterangan-keterangan dari Orang lain, sosmed. kenalan, ya bisa juga dengan sosmed. Ya, sekarang kan marak Facebook ya. Mungkin bisa ini, tetapi biasanya dari Facebook itu kan sangat kecil kita dapat informasinya. Kayaknya Facebook udah enggak sih Pak, itu isinya jualan doang di Facebook. Oh, kalau iya. mau cari sekarang karena sekarang gini, bahkan kalau saya interview orang mau kerja gitu ya, saya akan tanya FYP-nya apa. Jadi itu apa, For You page itu apa yang dikeluarkan oleh TikTok, untuk yang kita suka apa itu aja yang keluar. Jadi itu akan menggambarkan kepribadian orang itu apa. Itu bisa buat ngelihat orang sih di TikTok untuk atau mencari di Instagram. informasi ya, Betul. sedalam-dalamnya. Nah, informasi tersebut kan kalau kita berkenaan dengan bibit asal usulnya, ya apakah ada riwayat penyakit keturunan, apakah ada masalah sosial, atau dari perilaku itu apakah ada hal-hal atau nilai-nilai yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Nah, dari sana kita dapat melihat apakah memang kalau toh dia memiliki salah satu contoh ya, dia memiliki sebuah perilaku yang tidak diharapkan. Nah, ini menjadi sebuah bahan pertimbangan ya dengan keluarga. Calonmu itu seperti ini ya, seperti ini. Bagaimana? Apakah mau dilanjut atau tidak begitu? Nah, ini yang menjadi pertimbangan karena ini kan masih berbicara tentang kriteria ya. Jadi ini menjadi sebuah pertimbangan. Yang kedua, hal itu dapat memastikan adanya komunikasi terbuka mengenai calon pasangan itu. Keuangannya seperti apa ya? Keuangannya seperti apa? Terus kemudian kariernya seperti apa? Terus tingkat pendidikannya bagaimana? Terus ini dimaksud ketika nanti sudah dipastikan, sudah ditentukan, oke, kita cocok. Maka dengan mengetahui bebet itu ya, maka kita akan dapat meminimalisir konflik yang akan timbul akibat mungkin perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya perbedaan gaya hidup. Nah, yang ketiga, dengan mengamati atau mencari informasi tentang bagaimana calon pasangan itu memperlakukan orang lain, memperlakukan orang tua, memperlakukan ART, atau memperlakukan teman. Itu informasi-informasi dari sana itu kita mendapatkan sebuah keterangan, penjelasan bahwa calonnya itu seperti ini. Kalau kita mendapatkan dia itu memiliki karakter yang bagus, oke, itu menjadi sebuah pertimbangan. Dan yang tidak kalah penting adalah konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Nah, kalau kita berbicara tentang itu sebenarnya konsistensi dalam mengolah perkataan dan perbuatan itu kita dapat melihat, kalau calon pasangannya seperti ini, langkah-langkah yang harus dilakukan itu dalam tanda kutip kita sudah tahu langkah-langkah yang akan ini. Ini pendekatan-pendekatan
yang harus dilakukan oleh keluarga supaya dapat menentukan keputusan itu secara bijaksana. Demikian, Kak. Nah, kan kita kan sudah tahu nih, misalnya kita kan ngelihat bibit-bibit bobot tuh kayak gimana gitu ya. Terus kita Ya. kan jadi tahu kita harus menilai orang. Tapi kan firman Tuhan kan ngomong kayak, ya kita tuh nggak boleh ngebeda-bedain orang gitu kan ya. Semua orang sama di mata Tuhan kayak gitu. Dan apakah memang masih harus seperti itu? Gimana kalau menurut ajaran Alkitab itu? Iya. Kalau kita kembali kepada filosofi Jawa ya, terutama kriteria dalam menentukan calon pasangan yang didasarkan kepada bibit, bebet, dan bobot. Itu ketika kita mencermati memang memiliki nilai-nilai yang positif. Walaupun kalau kita bandingkan, kita sandingkan dengan nilai-nilai iman Kristen atau ajaran Alkitab, sudah barang tentu ada perbedaan prinsip di dalamnya. Loh, bagaimana cara kita itu melihat dari kacamata firman Tuhan? Melihat kriteria tersebut, kita mencari jalan keluarnya dan bagaimana menjembatani kriteria tersebut sehingga ajaran firman Tuhan itu dapat masuk di sana. Oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang menjadi dasar acuan kita pada saat ini. Nah, kita akan melihat kepada Injil Matius ya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama saja ya. Oke. Ya, begini bunyinya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, dari bacaan Alkitab ini kita dapat melihat ya makna bibit bobot dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan dengan seksama bacaan kita di ayat 16 itu diawali dengan sebuah perkataan dari Tuhan Yesus begini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, apa sih arti kata buah di sini? Ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon anggur dan pohon ara yang dikaitkan dengan kualitas, yaitu pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan buah yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, kalau kita berbicara penekanan di dalam ini ya, di dalam bacaan kita ya, penekanan bacaan kita ini adalah pohon baik menghasilkan buah yang baik. Kalau ini dikaitkan dengan bibit, maka bibitnya pasti bibit yang baik. Dan kalau dikaitkan dengan buah, pasti juga berbicara tentang buah yang baik. Lalu apa hubungannya dengan kekristenan? Atau hubungannya dengan kita orang percaya ini? Nah, begini.
apakah bibitnya orang Kristen itu baik dan buah dalam kehidupan orang Kristen itu baik? Ini hubungannya. Mari kita menelaah sejenak ya. Orang Kristen itu siapa? Kalau kita bertanya orang Kristen itu siapa, maka jawabannya pasti adalah orang Kristen itu adalah manusia biasa. Manusia yang berdosa. Artinya kalau kita memahami bahwa orang Kristen itu adalah manusia biasa yang berdosa, ya, karena kita adalah orang yang berdosa, maka buahnya pun pasti kurang baik atau tidak baik. Namun, jangan lupa bahwa ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang percaya yang sudah ditebus dan dibenarkan oleh Tuhan Allah. Jadi status kita adalah anak-anak Allah sebagai pribadi yang sudah dikuduskan, sehingga yang dihasilkan adalah buah yang baik. Orang Kristen itu harus memiliki buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Seharusnya seperti itu. Nah, karena kita memperhatikan bahwa orang Kristen itu harus memiliki kehidupan yang baik, maka ya, dalam setiap kehidupan kita, setiap kata dan perbuatan kita itu adalah buah. Ya, artinya kalau status kita adalah anak-anak Allah, maka dalam setiap kata dan perbuatan harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik dalam konteks ini bisa dikaitkan dengan karakter kekristenan atau karakter Kristus. Kalau orang Kristen itu memiliki karakter Kristus, maka kita pasti akan memberikan buah yang baik. Namun yang menjadi masalah adalah apakah pohon itu dapat menghasilkan buah atau tidak? Seharusnya menghasilkan buah yang baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dengan serius di ayat yang ke-19, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya, jika pohon itu tidak berbuah atau tidak bisa menghasilkan buah, tetapi buahnya tidak baik, maka pohon itu akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Ini implikasinya adalah orang Kristen itu harus menghasilkan buah yang baik. Dan itu adalah wajib atau harus. Jadi orang Kristen itu memang wajib dan harus menghasilkan buah yang baik. Yang baik. Begitu. Nah, ini kalau dilihat kan Yesus ngomongnya cukup keras ya, apalagi tadi kan ada ngomong wajib dan harus. Ini tadi kan ini hal yang bukan kalau bisa itu kan enggak ya, tapi benar-benar tegas nih. Berarti kan sebenarnya juga bahwa menghasilkan buah yang baik itu harus diusahakan dengan sengaja gitu kan ya. Berarti kayak nggak bisa kita ya udah aku orangnya kayak gini, kamu harus terima aku apa adanya gitu kan. Berarti Tuhan Yesus tidak mau ngomong itu loh. Kamu kalau ngomong kayak gitu ditebang dan dilempar ke dalam api kan gitu. Iya, betul. Kenapa kok Yesus sampai sebegitunya ya, sebegitu tegasnya? Perlu diketahui bahwa dalam konteks bacaan kita, sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang berbicara kepada para pendengar saat Tuhan Yesus khotbah di bukit. Tentu di sana ada berbagai macam orang, seperti para murid ada di sana, ahli Taurat ada di sana. Namun nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat pun ada di sana. Juga orang biasa ada di sana.
secara umum banyak orang yang rindu akan khotbah Tuhan Yesus. Nah, dalam khotbahnya Yesus itu mengajarkan bagaimana cara mengenali nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat itu melalui buah atau tindakan nyata dari kehidupan mereka. Dalam khotbahnya Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa pengakuan iman yang hanya diucapkan secara lisan saja tidak cukup untuk membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka harus benar-benar mampu melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, dari inti pengajaran Tuhan Yesus di sini adalah bahwa orang Kristen sesungguhnya itu berasal dari benih yang baik. Orang Kristen itu adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang harus menghasilkan buah yang baik sebagai karakter baru di dalam Kristus. Orang Kristen harus memiliki karakter Kristus. Ini kita berbicara tentang bibit, bebet, dan bobotnya orang Kristen itu di sini. Jadi memiliki karakter Kristus, memberikan buah yang baik, ya itu bukan semata memiliki kasih, enggak semata-semata seperti itu. Tetapi karakter Kristus itu adalah panduan lengkap yang harus dimiliki oleh Kristen, orang Kristen. Nah, jika demikian, kalau kita kembali kepada pertanyaan kita, ya, bagaimana menjembatani filosofi bibit, bebet, bobot dengan ajaran Alkitab yang tidak boleh membeda-bedakan orang? Begini, filosofi bibit, bebet, bobot sebenarnya adalah panduan pragmatis dalam masyarakat Jawa. Itu semacam kriteria dalam memilih dan menentukan pasangan hidup. Hal ini dapat dijembatani dengan ajaran Alkitab melalui penekanan pada hikmat dalam memilih pasangan yang setara secara iman dan karakter, bukan diskriminasi secara sosial atau kekayaan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya kalau memperhatikan pengajaran untuk nggak beda-bedain gitu ya, nggak membeda-bedakan, membeda-bedakan orang lain atau dalam kriteria ini ya, maka sebenarnya yang harus dilihat adalah bahwa kesetaraan iman itu tadi gitu ya Pak, ya, berarti ya. Di dalam kekristenan itu yang pertama adalah yang menjadi penekanan adalah dalam memilih calon pasangan yang harus diperhatikan adalah kesetaraan iman atau seiman. 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, dan seterusnya. Prinsip ini sebenarnya selaras dengan aspek bobot. Kualitas spiritual dan moral itu dapat dilihat di sini, di dalam kesatuan iman ini. Kalau seseorang dalam memilih pasangan itu, kita seiman, maka kita memiliki satu tujuan spiritual yang sama, yang sangat penting sebagai pondasi pernikahan Kristen. Ya, kriteria yang paling dasar dalam menikah itu adalah seiman. Nah, dari sini kita dapat melihat karakter-karakter yang lain ya. Ya, setelah seiman kita dapat melihat bahwa kriteria berikutnya adalah takut akan Tuhan. Nah, kenapa pasangan itu memilih calon pasangan itu harus takut akan Tuhan? Calon pasangan harus takut akan Tuhan, dan hal ini akan menjadi pusat kehidupan keluarga nanti. Jadi ketika sudah menikah, karena
sudah dasarnya adalah takut akan Tuhan, maka mereka akan selaras berjalan bersama-sama. Nah, pasangan yang takut akan Tuhan ini pasti memiliki kematangan dan kedewasaan rohani, akan selalu mengutamakan Tuhan dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga. Orangnya pasti jujur dan dapat dipercaya. Nah, kalau kita memperhatikan takut akan Tuhan itu berbicara tentang bobot sebenarnya. Yang ketiga, kriteria atau menurut Alkitab, ketika kita menentukan pasangan itu harus memiliki kedewasaan secara emosional dan memiliki tanggung jawab. Artinya dengan mengetahui bahwa latar belakang dan lingkungannya itu dapat membantu sebenarnya memahami pola pikir kedewasaan seseorang secara rohani. Dalam mengatasi masalah ke depan itu seperti apa ketika seseorang itu memiliki kedewasaan rohani, maka akan selalu mendapatkan solusi yang tepat dalam mengatasi setiap persoalan yang ada. Sehingga dengan demikian hal ini sebenarnya selaras dengan prinsip Alkitab tentang kedewasaan dan tanggung jawab. Ini unsur bebet, ya, unsur bebet yang diperhatikan menurut ajaran Alkitab. Bukan ini menjadi sebuah hal yang harus diabaikan, tetapi ini menjadi sebuah prinsip di dalam kekristenan. Apalagi kan kalau kita ngomong tadi kan setara atau sepadan gitu ya. Kalau itu jadi patokan kita dalam mencari pasangan, karena mau dipaksain atau cuman kadangnya gini, kadang kita menilai diri kita sendiri kadang terlalu tinggi sehingga sebenarnya kita yang bikin nggak sepadan tuh bisa juga kan gitu kan. Dan karena kepengennya bibit bobotnya pengen yang tinggi banget nih, padahal kitanya yang nggak bisa menilai diri kita sendiri sampai segitu. Berarti kan dari kitanya sendiri juga harus memperjuangkan untuk menaikkan bibit bobotnya kita sendiri kan gitu kan ya. Dan kalau gitu ada patokan nggak ya, maksudnya bibit bobot yang sesuai dengan ajaran Alkitab tuh patokannya at least seberapa gitu, bare minimum gitu. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa bibit bebet bobot itu adalah sebuah kriteria yang diberikan ini. Bibit tadi berfokus pada asal-usul keluarga untuk memahami nilai-nilai yang diwariskan. Nah, bagaimana ini menurut pandangan Alkitab? Nah, Alkitab itu memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan dan pengaruh keluarga dalam membentuk karakter seseorang. Lingkungan ini dapat membantu memahami pola pikir dan nilai-nilai yang akan dihadapi setelah menikah. Dan yang penting dari bibit adalah kekristenan itu bukan masalah status darah biru atau kekayaan, tetapi yang terpenting adalah iman, yaitu hidup takut akan Tuhan. Hal ini untuk memastikan bahwa nilai-nilai iman itu dapat diwariskan dengan baik di dalam kekristenan atau di dalam memandang bibit itu ya. Ya, bukan asal usulnya darah biru enggak, tetapi yang terpenting adalah nilai-nilai iman itu diwariskan dengan baik atau tidak, begitu. Yang kedua, kalau kita melihat bebet ya, yang berkaitan dengan status sosial ekonomi dan bagaimana pergaulan sehari-hari. Nah, pandangan Alkitab itu memberikan sebuah pemahaman bahwa yang terpenting itu adalah kemandirian ekonomi dan tanggung jawab finansial dari calon, dari calon yang akan kita pilih. Ini adalah sangat penting ya untuk membangun rumah tangga yang mandiri. Alkitab itu mengajarkan tentang pentingnya bekerja keras, mengajarkan bagaimana mengelola keuangan dengan bijak ya. Itu dalam Amsal 10 ayat 4, 1 Timotius 5 ayat 8. Sehingga calon pasangan memang harus memiliki prospek yang jelas dan
kematangan secara finansial. Namun itu bukan hal yang utama menjadi fokus kita. Menurut Alkitab, yang utama itu adalah bagaimana calon pasangan itu mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu. Dalam Matius 6 ayat 33. Bagaimana calon pasangan itu mencari Tuhan, itu sebenarnya yang paling utama. Oke, tapi yang Amsal tadi kan nggak bisa di nomor 2 kan, terus nggak usah kan gitu kan? Oh iya, harus, kalau Amsal itu kan berbicara tadi tentang kerja keras ya. Iya, jadi itu merupakan sebuah ini ya. Saling melengkapi ya. Jadi mengutamakan mencari kerajaan Allah, dan dia juga harus berhikmat dalam bekerja keras dan berhikmat dalam mengelola keuangan dengan bijak. Ya, itu adalah satu hal yang mengkait dalam pandangan Alkitab begitu. Oke. Nah, yang ketiga, bobot tadi kan kita membicarakan tentang kualitas diri, kepribadian, terus kemudian pendidikan, perilaku dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini menurut pandangan Alkitab? Bahwa kriteria utama dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidup adalah takut akan Tuhan. Tujuan pernikahan Kristen itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan dengan seksama, karena tujuan utama itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, maka calon pasangan harus memiliki karakter Kristus, seperti kerendahan hati, kasih, kerendahan hati, kasih, kesucian, pengendalian diri, dan hidup sesuai dengan buah roh, atau harus memiliki buah roh. Dan perlu dipahami bahwa kebahagiaan pernikahan Kristen itu sebenarnya bergantung kepada ketaatan pasangan itu kepada firman Tuhan dan kepada pimpinan Roh Kudus. Oke. Demikian, Kak. Ya, terus kan tadi kan kita sudah tahu nih nilai-nilainya kayak gimana yang harus ada. Lah caranya kita mau ngenilai dia tuh kayak gimana nih? Ya, kita memang bagaimana cara menilai bibit bobot sesuai dengan firman Tuhan? Begini. Jadi inti dari filosofi Jawa memang bibit bobot bebet itu adalah kriteria untuk memilih menentukan pasangan hidup. Nah, cara yang tepat dalam menilai bibit bebet bobot yang sesuai dengan firman Tuhan adalah dengan menekankan pada kualitas spiritual dan karakter individu yang sepadan dengan iman. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa harus sepadan, maka cara menilainya itu seperti atau sebagai berikut. Yang pertama, dalam pandangan Alkitab atau pandangan Kristen, yang terpenting dari bibit itu bukanlah silsilah keluarga yang terpandang, tetapi apakah calon pasangan dan keluarga telah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Itu adalah kalau kita melihat dari kacamata Alkitab atau kacamata iman Kristen. Bukan dari keluarga mana, tetapi apakah calon pasangan itu adalah sungguh-sungguh percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Kan dari sana kita dapat melihat kalau orang ini atau calon itu adalah sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus, maka pasti dia akan memiliki buah-buah kehidupan yang baik, yang tercermin di dalam perilaku dan tutur katanya. Yang kedua, dalam pandangan Kristen, Alkitab itu tidak mengajarkan untuk mengutamakan kekayaan sebagai penentu utama. Alkitab menilai kemandirian finansial, etos kerja, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, dan yang paling utama adalah bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat-Nya dengan kecukupan. Kita kan harus bekerja keras ya dalam Amsal tadi dalam ini. Tetapi ketika kita sudah bekerja keras,
Tuhan kan Yang yang ngasih akan berkat. memberikan berkatnya begitu. Yang ketiga, dalam pandangan Kristen bahwa bobot adalah kualitas batinia dan karakter yang mencerminkan Kristus. Di mana calon pasangan hidup itu harus takut akan Tuhan. Nah, Oke. ini menjadi sebuah dasar yang utama ya. Hidup takut akan Tuhan itu menjadi sebuah hal yang harus dipertimbangkan. Kalau seseorang itu takut akan Tuhan, pasti Oke. hidupnya itu penuh dengan tanggung jawab, jujur, penuh kasih dan lain sebagainya. Oke. Demikian, Kak Samuel. Oke, ini dari tadi kita udah ngobrolin panjang lebar tentang bibit bebet bobot dan bagaimana Alkitab membahas ini gitu ya, dan bagaimana kita bisa melihatnya. Nah, ada message terakhir nggak Pak, yang untuk biar bisa jadi bekal nih buat umat? Iya, dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita memang diperhadapkan kepada pilihan, terutama ketika harus memilih dan menentukan calon pasangan ya, atau calon menantu kita. Disadari atau tidak, kita itu seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan bibit, bebet, dan bobot. Dalam sudut pandangan Alkitab yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih calon pasangan adalah yang pertama, pilihlah calon pasangan yang seiman, yang saya sudah uraikan tadi ya. Yang kedua, pilihlah calon pasangan yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, pilihlah calon pasangan yang memiliki karakter yang mencerminkan Kristus atau karakter Kristus. Yang keempat, pilihlah calon pasangan yang dewasa secara mental atau secara rohani dan yang bertanggung jawab. Oke. Nah, dan yang keempat, ini yang harus menjadi pertimbangan kita semuanya ya. Jadi keempat hal ini menjadi pertimbangan kita semua untuk menentukan calon pasangan atau calon menantu begitu. Oke. Jadi itu jadi bekal ya buat baik itu yang sedang mencari pasangan ataupun yang mau mantu nih ya, Bapak Ibu yang mau mantu gitu ya. Ya semoga apa yang kita bicarakan hari ini udah bisa jadi berkat ya buat semua, dan bagaimana nanti bisa lebih bijak lagi dalam menentukan pasangan. Bukan berarti kita mau membeda-bedakan, tapi kita mencari yang terbaik dan yang sepadan supaya bisa saling melengkapi dan kehidupan pernikahannya bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan gitu ya Pak ya. Amin. Bisa kita tutup dalam doa. Iya, baik, mari kita mengakhiri PA ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kajian tradisi atau filosofi Jawa bibit bobot dan bebet dalam terang firman Tuhan. Kami memohon hikmat Tuhan agar dalam menentukan calon pasangan atau calon menantu, kami benar-benar diberikan hikmat agar kami mengutamakan pertimbangan-pertimbangan rohani yang akan membantu kami untuk menentukan pilihan yang tepat. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa hikmat Tuhan akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Angatino untuk Sama-sama, sharingnya. Kak. Semoga jadi berkat buat rekan-rekan yang menonton PA ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.